Jadi, bayangkan ada peluncuran rudal, dan rudal ini bisa diluncurkan dari mana saja. Mulai dari darat, kapal, pesawat terbang, hingga kapal selam, kayak superhero yang bisa muncul di mana saja, kan? Ini memberikan fleksibilitas dalam strategi penyerangan, layaknya memilih kuliner yang bisa kamu nikmati saat lapar. Nah, berbicara tentang jenis rudal, ada dua pahlawan utama di sini, rudal balistik dan rudal jelajah. Mereka punya gaya terbang yang berbeda, kayak dua teman yang punya cara berbeda untuk mencapai tujuan. Ada yang suka jalan-jalan melengkung, ada juga yang lebih suka terbang lurus ke depan, kayak kamu saat ke sekolah. Jadi, rudal balistik ini terbang dalam lintasan melengkung, butuh ketinggian layaknya kamu yang mencari tempat tidur saat malam. Sedangkan rudal jelajah ini, terbang mendatar dengan kecepatan tertentu, seolah-olah mereka bilang, kecepatan itu penting, bro. Anak-anak, ada juga yang namanya rudal hipersonik yang menggunakan mesin remjet. Jadi, kalau rudal jelajah terbang rendah, rudal hipersonik ini meluncur dengan kecepatan luar biasa, kayak kamu yang terburu-buru saat terlambat masuk kelas. Sementara itu, keberadaan mereka membuat radar bingung, dan ini memberi keuntungan strategis yang bikin lawan jadi sedikit panik. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih teknis, nih. Ada sistem pengendali rudal yang canggih, seperti preset guidance dan inertial navigation system. Bayangkan ini seperti GPS di mobil kamu, tapi untuk rudal. Kombinasi sistem ini bikin serangan rudal jadi lebih akurat dari guru yang selalu tahu siapa yang nyontek. Keren, kan? Selain itu, rudal juga punya perangkat giroskop dan akselerometer. Bayangkan mereka sebagai asisten yang selalu menghitung perubahan arah dan posisi selama penerbangan. Tanpa mereka, rudal bisa bingung kayak kamu saat kehilangan sinyal Wi-Fi. Sistem akselerometer ini berfungsi untuk mengukur percepatan, baik saat akselerasi maupun perlambatan. Ini penting banget, soalnya kayak kita yang terus membahas soal kecepatan dalam permainan video, rudal juga butuh navigasi yang tepat supaya nggak nyasar ke tempat yang salah, kayak kamu yang salah jalan ke kantin. Nah, ada yang namanya sistem dead reckoning, di mana komputer pada rudal selalu tahu posisinya berdasarkan data sebelumnya. Mirip seperti kamu yang selalu ingat rute pulang dari sekolah, tapi ini lebih canggih dan tidak ada yang tersesat di perjalanan. Hehehe. Perangkat INS modern ini menggunakan teknologi canggih dengan MEMS dan Solid State Ring Laser Gyro. Bayangkan ini kayak menggunakan smartphone terbaru untuk navigasi, bikin akurasi jadi super tinggi. Seolah-olah rudal ini bilang, aku tak akan nyasar, bro. Sistem pemandu di rudal, seperti tercom dan dismak, juga berperan penting. Mereka seperti peta dan GPS yang bekerja sama untuk memastikan rudal mencapai sasaran. Jadi, rudal ini membandingkan kontur bumi dengan peta yang sudah diinput, kayak kamu yang selalu ngecek peta sebelum pergi ke tempat wisata. Dan jangan lupa, peta kontur dan citra satelit itu super penting untuk navigasi rudal dengan tepat. Penggunaan radar altimeter juga membantu mengukur ketinggian permukaan bumi, layaknya kamu yang menggunakan pengukur tinggi badan saat ingin memastikan kamu sudah tumbuh atau belum. Akhirnya, rudal modern sering menggunakan kombinasi beberapa sistem pemandu. Ini kayak punya backup plan dalam hidup, jadi mereka mencakup GPS dan pemandu INS untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Dengan sistem-sistem ini, rudal bisa terbang dengan lebih tepat dan andal. Seperti kamu yang selalu bawa makanan cadangan saat berkunjung ke rumah teman.